Property Law Pas FM bersama Erwin Kalo dari Erwin Kalo & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM, jumpa lagi dengan saya Erwin Kalo dari Erwin Kalo & Co. Property Lawyer dalam acara Property Law. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik melalui Pas FM maupun langsung ke kami. Mungkin saja pertanyaan ini juga ada persamaan dengan mitra bisnis alami sehingga perlu kami sharekan masalah yang ditanyakan ini. Pertanyaannya demikian, kapan PPRS terbentuk? PPRS ini adalah atau P3SRS ini adalah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau Owner Association di dalam apartemen. Kapan terbentuk? Memang seringkali kita membaca peraturan itu sepotong-sepotong. Contoh misalnya di dalam Undang-Undang Rumah Susun memang ya Undang-Undang 20 tahun 2011 itu ya dikatakan bahwa PPRS terbentuk selambat-lambatnya 1 tahun sejak serah terima. 1 tahun sejak serah terima ya. Nah, dalam kenyataannya adalah serah terima ini kan itu ada dua, ada serah terima fisik dan ada serah terima yuridis. Kalau serah terima fisik itu biasanya lebih dulu daripada serah terima yuridis. Serah terima yuridis itu apa? Pada saat kita menandatangani akte jual beli dan balik nama sertifikat, ya kan? Nah, kalau saya beranggapan ini adalah serah terima yuridis. Kenapa? Karena di dalam undang-undang itu sendiri memang diatur bahwa siapa yang berhak membuat PPRS. Yang berhak atau yang wajib membuat itu adalah pemilik. Ya, sedangkan pemilik di dalam undang-undang itu sendiri adalah orang yang terdaftar atau kepemilikan Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan adanya SHM Sarusun, yaitu Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun atau SKGB. Nah, sedangkan sertifikat ini terbit setelah adanya pertelaan. Panjang sekali urusannya. Pertelaan ini adalah akta pemisahan di dalam rumah susun. Unit-unitnya dibagi, akhirnya ya terbitlah itu. Nah, kalau misalnya dibentuk sebelum ada PPRS ini, berarti kan kita harus lihat dari voting right-nya. Hak suaranya dari mana? Timbulnya hak suara kan dari kepemilikan, sedangkan kepemilikannya belum terbit, ya. Tetapi urgensi daripada PPR ini kan adalah pengelolaan yang transparan dan adil, itu substansinya. Jadi tidak perlu khawatir saya kira kalau PPRS-nya belum terbentuk. Tetapi dibentuk di dalam undang-undang juga dikatakan kalau belum terbentuk maka dibentuklah PPRS sementara. Ya, untuk menjembatani ini. Kenapa dia sementara? Karena PPRS definitif belum dapat dibentuknya. Semua itu harus difasilitasi oleh developer atau penyelenggara pembangunan. Ya, sehingga kalau dikatakan sejak serah terima langsung dibentuk, enggak juga. Ada yang mengatakan berdasarkan putusan pengadilan, putusan mengatakan bahwa bisa dibentuk walaupun belum terjual semua. Sebenarnya pembentukan PPRS tidak ada hubungannya dengan terjual tidak terjual. Sepanjang pertelaannya sudah terbit dan SHM Sarusunnya sudah terbit, inilah dia sah dinamakan rumah susun. Kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1 rumah susun, definisi rumah susun adalah bangunan bertingkat yang dipisahkan kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama dan bla 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 bla. Artinya apa? Di mana ada pemisahan ini? Adanya di akta pemisahan. Akta pemisahan adanya di pertelaan. Sehingga kalau ada rumah susun itu belum ada pertelaannya, belum dapat dikatakan rumah susun secara hukum. Ya, karena apa? Karena belum memenuhi syarat-syarat menjadi rumah susun. Jadi saya pikir mitra bisnis, yang kita kejar bukan pembentukan PPRS-nya. Yang kita kejar adalah transparansi pengelolaan keuangan. Jadi walaupun belum ada PPRS, ya, building management atau penyelenggara pembangunan wajib ya membuka laporan keuangan itu setelah diaudit oleh auditor independen diberikan kepada seluruh pemilik apartemen. Itu yang lebih penting daripada kita mengejar pembentukan PPRS. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Terima kasih. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com